saudara-saudari yang terkasih. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya merasa bersyukur bahwa hari ini boleh ikut serta merayakan Haul Bung Karno, Bapak Proklamator negara kita Republik Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia kelahiran 44, saya mengalami secara langsung kepemimpinan Bung Karno sebagai presiden. Saya sangat kagum dan sangat mengidolakan Bung Karno pada waktu itu. Dan memang kita harus menghargai jasa-jasa dari Bung Karno, pemimpin revolusi yang melahirkan Pancasila dan menegakkan Bhinneka Tunggal Ika serta Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Beliau sudah berjuang mati-matian, bahkan sampai di pembuangan pada tahun 1930-an, 34, 38, ya, sampai 38 di ND. ya. Kemudian pada waktu itu ada seorang sahabatnya dia, seorang pater, namanya Pater Heuting. Pater Heuting ini meramalkan Tuan Soekarno, jika suatu hari Tuan kembali lagi ke ND, Tuan akan datang sebagai Presiden Indonesia. Jadi akhirnya tahun 19 pada tahun berapa ya sebenarnya? 1951, Bung Karno kembali ke ND sebagai Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu beliau masih ingat akan ramalan Pater Heuting dan beliau tanya, apa Pater Heuting hadir di dalam forum ini? Pater Heuting mengajukan jari, saya hadir. Saya waktu itu sangat berhutang budi pada kamu. Sekarang saya betul-betul menjadi presiden. Apa yang kamu minta dari saya? Jawab dari Pater Heuting, saya ingin menjadi warga negara Republik Indonesia. Secara spontan, Bung Karno langsung memberikan kewarganegaraan Indonesia pada waktu itu. Saya sendiri pada waktu saya baru lulus SMA tahun 1962 menghadiri suatu Kongres Pemuda Katolik Jakarta di mana disajikan gamelan Subyo Pranoto yang disebut Supra oleh Pater Dense. Bung Karno sebagai seniman, orang yang sangat mencintai seni budaya, beliau sangat menghargai karya Pater Dense ini. Dan secara spontan sekali lagi menanyakan pada Pater Dense, Pater Dense, apa yang kamu kehendaki dari saya? Jawabnya sama dengan Pater Heuting, saya ingin jadi warga negara Indonesia. Memang luar biasa, Bung Karno secara spontan langsung memberikan WNI kepada Pater Dense ini. Dan mungkin bagi kita sebagai bangsa Indonesia belum tahu bahwa Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin di negara di dunia ini yang mendapat penghargaan tertinggi 3 medali dari Vatikan. Yang pertama, yaitu pada tanggal 13 Agustus 1996, beliau mendapat medali tertinggi dari Paus Pius ke-12. Kedua, pada tanggal 14 Mei 1959, dari Paus Yohanes 23. Ketiga, pada tanggal 12 Oktober 1964, dari Paus Paulus ke-6. Jadi beliau betul-betul merupakan satu-satunya pemimpin di dunia ini yang mendapat 3 medali tertinggi dari Vatikan. Untuk ini kita sebagai bangsa Indonesia harus merasa bangga sekali. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai pendiri dari ICRP, Indonesian Conference for Religion and Peace, saya merasa
pada waktu Indira dengan Bung Karno. Beliau ingin melestarikan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Maka beliau mengajak beberapa orang untuk mendirikan IJRP. Mengenai visi dan misinya, mohon Tak Nurkolis, Ustadz Nurkolis untuk nanti menjelaskannya pada kawan-kawan semuanya. Apa visi dan misi IJRP. Sebagai salah seorang pendiri, saya, Gus Dur, dan Johan Effendi, dan juga beberapa konglomerat seperti Pak Sudamek, kemudian Pak Chandra, Pak Budi Santoso, kami ikut terlibat dalam mendirikan IJRP ini. Dan sekali lagi, sebagai bangsa Indonesia, kita tidak boleh lupa akan sejarah das merah. Kita harus tetap menghargai, mencintai pahlawan revolusi kita, dan mendoakan supaya arwah beliau berada di surga, dan beliau dari surga mendoakan bangsa dan negara Indonesia supaya dalam waktu tidak lama lagi bisa bebas dari COVID-19 Corona. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila.